makannya. Konon katanya. Kene le. Kene le, rene. Oh, nah. Cemani iki. Mengko kowe tak gawe jaba mantra supaya lancar anggonmu bangun omah. Oh, ya. Matur nuwun, Le. Heeh. Ngati-ati ya. Parut, Pak. Ya. Wis entuk amplop, entuk cemani. Tak apusi, tak bongi. Wah, paman tadi dibohongi si Mbah Dukun tuh. Lagi pula, hari gini kok masih percaya hal seperti itu sih paman? Nih ya, Otan kasih tahu fakta tentang si ayam cemani. Ayam cemani ini adalah ayam asli dari Indonesia loh. Tepatnya berasal dari Desa Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Keren kan? Dalam bahasa Sanskerta, cemani artinya adalah legam. Sehingga ayam cemani adalah ayam legam alias ayam hitam. Pasti ayam ini kebanyakan berjemur di pantai deh. Teman, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, ayam ini sudah ada sejak zaman Majapahit. Pemilik pertamanya adalah Ki Ageng Mangkuhan. Pada awalnya, ayam ini memiliki paruh berwarna putih dan bisa digunakan untuk mengobati penyakit. Setelah itu, ayam cemani dikawinkan dengan ayam lain yang sama-sama berwarna hitam. Namun saat telurnya menetas, seluruh tubuh ayam ini berwarna hitam legam. Dari situlah ia disebut ayam cemani. Nah teman, karena cerita itulah ayam cemani dianggap memiliki kekuatan magis, kemudian banyak dicari dan berharga mahal. Ya ampun, ternyata ini ada dede bayi ayam cemani teman. Selamat datang di dunia, Dede Ayam Cemani. Ternyata dari baru menetas saja, ia sudah berwarna hitam ya teman. Bukan karena sering berjemur. Oh iya, kali ini Ota sedang berada di peternakan ayam cemani di daerah Muntilan, Jawa Tengah, teman. Sebenarnya ayam cemani merupakan gen resesif dari ayam kedu. Warna pada ayam cemani justru merupakan cacat genetik yang dibawa semenjak lahir. Oleh karena itu, untuk menghasilkan ayam cemani dengan warna 100% hitam sangatlah sulit. Perbandingannya bisa 1 berbanding 1000. Itu sebabnya harga ayam cemani menjadi sangat mahal karena langka. Kalau ini adalah anakan ayam cemani yang berumur 1 minggu teman. Gemas banget ya lihatnya. Sedangkan yang ini adalah ayam cemani yang sudah berumur 1 bulan. Paman Yanto, nggak usah repot-repot gitu dong siapin makanan buat Otan. Otan kan jadi malu. Porsinya kasih ekstra ya, Paman. Loh,
Ternyata ini pakan ayam toh. Kirain buat otan. Ada dedak, jagung, dan fur. Paman, kok dicampur dengan air sih? Kalian yang di rumah ada yang tahu nggak kenapa? Jadi teman, pakan ayam ini sengaja dibuat basah selain agar mudah dicerna, juga sekalian dengan minum, sehingga ayam tidak akan keselak. Ayo sobat, makan yang banyak ya, biar kalian cepat besar. Tapi jangan berlebih makannya ya, nanti kayak Dolpino. Sebenarnya ayam cemani ini bisa juga dimakan loh. Setelah diteliti, kandungan gizi ayam cemani sama dengan ayam kampung biasa. Tapi kalian tahu nggak teman? Ternyata harga sobat otan yang satu ini tidak main-main loh. Satu ekor ayam cemani kualitas terbaik bisa mencapai puluhan juta rupiah. Paling murah di harga 1 juta. Waduh, itu sih bisa kasih makan orang satu RT. Di peternakan ini terdapat 2 jenis ayam cemani loh teman. Yang satu jenis ayam cemani biasa, sedangkan yang satu lagi jenis ayam cemani walik. Arti kata walik yaitu terbalik teman. Jadi ayam cemani walik itu bulunya terbalik sehingga mengembang seperti ini. Lucu amat cemani yang satu ini ya, keriting seperti habis dari salon ya. Bagi para kolektor atau penghobi jenis ayam hias, cemani walik memiliki keunikan tersendiri, yaitu indah, cantik, dan sekaligus menyeramkan. Makanya harga jual ayam cemani walik lebih mahal dibanding dengan jenis yang biasa. Paling murahnya di harga 1,5 juta teman. Hei paman, ayamnya mau dibawa kemana? Oh, setelah diberi makan, ayam cemani juga harus dimandikan. Bukan dengan cara diguyur ya teman. Bagian jengger dan paruhnya cukup dibasuh dengan air untuk menghilangkan bekas makanan yang menempel. Setelah itu barulah badannya dibasuh menggunakan spons yang sudah dibasahi. Tidak lupa bagian ceker alias kakinya ya. Kalau begini kan selain gagah dan ganteng, ayam pun terjaga kesehatannya. Top Marco top deh. Nah teman, kalau kalian ingin membeli ayam cemani, kalian harus tahu dulu ciri-cirinya. Jangan sampai kalian dibohongi. Ayam cemani yang asli itu, seluruh bagian tubuhnya berwarna hitam pekat. Mulai dari lidah, pial, daging, kaki, serta bagian buntutnya juga berwarna hitam pekat. Lalu kenapa ya ayam cemani ini selalu identik dengan ayam yang sakral? Otan mau bertanya langsung kepada ahlinya. Nah, ayam cemani ini kebetulan rupanya, jenisnya dan
warnanya itu beda dengan ayam biasa. Ayam ini dipandang, dipercaya bisa memiliki pengaruh untuk bisa membawa kebahagiaan, keuntungan. Nah teman, ayam cemani ini tidak memiliki kekuatan magis ya. Itu hanya kepercayaan saja yang telah terjadi secara turun-temurun sejak zaman dahulu kala. Hehehehe, orang ini siapa ya? Firasat Otan nggak enak nih. Jangan-jangan dia orang jahat. Otan harus awasi nih. Benar kan? Ternyata dia mengejar motor. Wah, ternyata kita keduluan sama si penjaga yang satu ini, teman. Suaranya lebih keras. Woi, jalan motor gue. Woi. Ya, dia adalah angsa atau disebut juga suang. Unggas besar yang satu ini memiliki sifat teritori, yaitu sangat menjaga wilayahnya. Maka tak heran, sejak dahulu, sobat Otan ini dijadikan sebagai hewan penjaga. Mereka cukup sensitif bila ada orang asing yang memasuki wilayah mereka. Mereka akan berteriak atau bahkan mengejar orang asing itu untuk menggigitnya. Teman, ternyata soang itu memiliki gigi loh. Gigi soang terbuat dari tulang rawan atau nama lainnya tomia. Apabila kita melawan saat digigit, maka gigitannya akan lebih kencang lagi. Jadi, apabila kalian digigit soang, sebaiknya pasrah aja ya. Oh iya teman, ada mitos mengatakan bahwa ular takut dengan soang karena suaranya yang nyaring. Betul atau tidak ya? Untuk membuktikannya, Otan akan memanggil agen Dobi 0086. Apakah ular ini akan menjauh dan ketakutan mendengar suara soang? Silahkan dilepas ularnya, agen Dobi. Coba kita perhatikan baik-baik perilaku si ular. Ternyata ularnya santai saja, bahkan berjalan mendekati soang. Jadi, ular takut dengan soang hanya mitos belaka, alias tidak terbukti benar. Selain mitos takut dengan suara soang, katanya ular juga takut dengan kotoran soang. Otan jadi penasaran. Ayo Gen, kita mulai saja uji cobanya. Apakah ular akan melewati kotoran soang? Atau si ular akan menghindar dan mencari jalan lain? Dan ular pun tetap melewati kotoran soangnya. Lagi-lagi, ular takut dengan kotoran soang hanyalah mitos. Mungkin saat melewati kotoran, ularnya tahan nafas. Oh iya teman, soang juga disebut-sebut memiliki kemampuan menangkal makhluk halus. Selain suara, soang juga dikatakan memiliki tuah yang ditakuti oleh makhluk gaib. Lalu, apakah benar mitos itu? Lebih baik Otan tanya lagi Profesor Joko deh kalau begitu. Dia bisa menangkap
getaran kalau misalnya tadi ada orang yang jahat mau mencuri di rumah, itu seolah-olah ini jauh-jauh sudah menangkap sehingga bisa memberi tanda-tanda dengan dia berbunyi ya, ngoek ngoek. Jadi teman, ini semua tentang kepercayaan yang sudah turun-temurun saja. Yang pasti, sobat otan ini memiliki kelebihan teritorial dibanding sobat otan yang lainnya. Ngomongin soal mitos, otan jadi lapar nih. Hei, kenapa sobat otan ini sudah ada di meja saja? Di Yogyakarta ini ada menu yang terbuat dari soang teman. Kalau begitu, kita langsung masak aja yuk. Semua bahan sudah tersaji di meja. Langsung saja dimulai, Chef. Semua rempah-rempah akan dihaluskan dan ditumis hingga wangi. Shh, karena memiliki bau amis yang cukup kuat, otan beri tips nih. Rempah yang bisa menghilangkan amisnya adalah bunga lawang atau biasa disebut peka. Dan inilah dia, gulai soang. Loh, ternyata ini bukan buat otan. Ini punya kakak-kakak ini toh. Waduh. Gimana kak? Enak kan gulai soangnya? Tapi kandungan gizi dari soang ini bagaimana ya? Langsung kita tanya saja yuk ke ahlinya. Untuk kandungan gizi pada angsa itu hampir sama dengan ayam, bebek gitu ya. Semua mempunyai kandungan energi, kemudian karbohidrat, lemak dan protein ya. Zat gizi itu diperlukan oleh tubuh dalam kita sehari-hari. Jadi itu namanya zat gizi makro. Terima kasih Bu Dokter. Nah, ternyata soang memiliki kandungan protein rendah, namun memiliki kandungan energi yang tinggi. Cocok untuk anak-anak yang memiliki aktivitas tinggi. Untuk bapak ibu di rumah juga aman, karena lemak jenuh yang rendah dibanding bebek. Tapi tetap harus sesuai kebutuhan ya. Top deh. Selain ayam cemani dan soang, masih ada sobat otan yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Sobat otan yang satu ini adalah si burung kedasi. Burung ini sangat menyukai hutan terbuka, tegalan, dan pemukiman warga. Sobat otan ini adalah omnivora. Ia memakan serangga kecil dan buah-buahan. Walaupun namanya cantik, namun mitos yang berkembang di masyarakat tidak cantik. Menurut kepercayaan sebagian masyarakat, apabila burung ini berbunyi pada malam hari dan mendayu-dayu, maka akan terjadi suatu musibah pada daerah atau rumah yang dihinggapinya. Tapi apakah benar? Kita tanya lagi Profesor Joko yuk. Sebetulnya itu juga semacam kepercayaan yang bersifat mitos, kepercayaan bersifat mitis. Burung kedasi juga memiliki kemampuan tanggap rasa dalam memberikan sinyal-sinyal atau tanda-tanda bahwa akan ada musibah, ada yang mati atau apa yang kecelakaan, sehingga bisa memberitahu pada orang setempat untuk hati-hati.